Seorang peneliti harus mempersiapkan mental tentunya ya, keinginan, kemauan, dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah saudara bisa melihat di sini bahwa keberhasilan seorang peneliti itu harus dilihat dari integriti. Jadi tanpa integriti kita tidak mungkin bisa melakukan suatu penelitian dengan baik. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa untuk di bagian integriti ini menempati posisi 19% untuk mengukur kemampuan seorang peneliti. Nah, yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan artinya saudara diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan perusahaan. Atau kita juga bisa bandingkan antara waktu untuk yang lain. Keseimbangan di sini membutuhkan kalau di hasil survei menunjukkan bahwa ini sekitar 21%. Yang kedua, tentu saudara juga harus bisa memahami bahwa seorang peneliti harus punya strategi. Jika ini saudara tidak punya, kecil kemungkinan untuk menghasilkan penelitian yang maksimal. Nah, ini di bagian strategi ini menempati posisi 29%. Kadar persentase yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, kalau dilihat dari sini, ini hasil riset menunjukkan bahwa integrity 19%, balancing keseimbangan 21%, dan strategi 29%. Yang lain, jiwa kepemimpinan saudara sebagai seorang peneliti itu juga harus saudara miliki, yaitu hasil riset menunjukkan bahwa di bagian leadership ini bagi seorang peneliti itu menempati posisi di 33%. Yang lain ketahanan, jadi mental saudara dalam menghadapi rintangan atau apapun nanti di situ tentu nanti juga perlu dipertimbangkan. Berikutnya adalah passion. Jadi saudara tadi saya katakan tanpa passion saudara tidak mungkin bisa melakukan suatu penelitian dengan baik. Dan yang terakhir adalah relationship. Oh maaf, satu lagi nanti relationship ini artinya kita harus punya hubungan dengan informan, harus punya hubungan dengan sumber data, harus punya juga hubungan dengan sumber dana, sumber pendanaan yang bisa membantu kita dalam hal pendanaan. Dan yang terakhir itu adalah kolaborasi. Nah, ini yang harus kita coba. Nah, jika passion ini sudah kita miliki, tentu kita yakin bahwa kita bisa melakukan suatu penelitian. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa mata kuliah kita ini nanti diantaranya kita akan coba berikan apa yang bisa kita, buku-buku yang akan kita gunakan. Ya, saudara bisa baca buku ini. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Catat aja dulu ini. Jadi ada beberapa buku yang bisa saudara baca. Nanti ada bagaimana mendesain suatu kuesioner, itu nanti ada dari Ian. Kita nanti bicara mengenai multivariate analisis, itu juga nanti kita akan lihat sumber-sumber yang akan kita pakai ketika nanti mau meneliti banyak variabel. Kita bisa gunakan punya Gyroscope ya, yaitu tentang structural equation modeling. Buku yang menarik bahasa Indonesia ini ada bukunya Suharsimi Arikunto. Kemudian teknik penarikan sampling itu ada yang sudah diterjemahkan dari Cochran William ya tahun 1991. Kemudian yang senang nanti di bidang keuangan ini kita bisa bicara mengenai ekonometrika. Kita bisa lihat dari bukunya Gujarati. Nah, yang lain ini bagus untuk dibaca dari bukunya Uma sekarang, Research Method for Business. Jadi memang metode penelitian khusus penelitian bisnis. Kemudian nanti saudara bisa baca bukunya Wilson, Constructing Mission, atau menilai konstruk ya, menilai konstruk atau item-item yang bisa dibangun dalam suatu model. Jadi cara menyusun kuesionernya bisa kita lihat. Buku lain yang saya sarankan untuk dibaca adalah Business Research Method, itu dari Cooper. Nanti ini bukunya yang baru sudah ada juga yang keluar ya.
Dan jika ingin memahami tentang statistik untuk penelitian sebab akibat, itu bisa baca buku saya yang terbitan 2004, ada yang terbitan 2006, dan ada yang terbitan 2008. Silakan bisa nanti dilihat. Untuk mempelajari dasar-dasar penelitian, saudara bisa baca dari bukunya Blackster, itu How to Research. Nah, itu juga bagus ya. Yang lain, saudara bisa baca bukunya Muhammad Nasir, ya. Ada bukunya Muhammad Nasir, saudara juga nanti bisa baca. Nah, tentu karena ini sifatnya pendahuluan, saya hanya ingin menggambarkan sedikit tentang pentingnya metodologi penelitian. Nah, kita tahu mata kuliah ini adalah 3 SKS, kalau nggak salah ya. Saya akan menyampaikan hari ini tentang pentingnya metodologi penelitian yang harus kita pelajari. Dan ingatkan nanti di jam berapa, jam 9 atau 9.30 diingatkan bahwa waktunya, kadang-kadang saya lupa waktu ya, habis atau belum. Ini yang pertama yang ingin sampaikan hari ini. Yang kedua, saya ingin definisi-definisi penelitian. Mungkin saudara nanti juga bisa baca banyak buku, tetapi yang ingin saya sampaikan nanti apa itu penelitian, bagaimana kaitannya dengan pengetahuan. Dan tentu nanti juga kita akan singgung sedikit pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Dan yang kelima, kita akan bicara mengenai sikap dan syarat seorang peneliti. Jadi apa syarat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan pentingnya penelitian itu dalam mata kuliah ini. Jadi artinya seluruh mata kuliah yang ditempuh di S1 itu sudah pasti ada mata kuliah metode penelitian. Jadi mau ambil kedokteran, mau ambil apa saja, pasti ada namanya metode penelitian. Dan kalau kita belajar tentang metode penelitian kemudian kita tidak tahu pentingnya, maka itu sia-sia juga. Yang saya akan sampaikan, mengapa kita harus belajar penelitian? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Silakan, jika ada yang ingin menjelaskan, misalnya sudah baca bukunya si A, kemudian dia mengatakan bahwa mengapa kita harus mempelajari penelitian. Coba saya sapa Sipa sambil mengabsen ini, kadang-kadang kan namanya ada, orangnya nggak ada. Sipa? Ya, Pak. Ya, mengapa kita harus mempelajari penelitian? Mengapa harus mempelajari penelitian? Ya. Kalau menurut saya pribadi, ya maaf, Bapak sinyalnya jelek. Ya, coba yang lain, saya tanya dulu yang lain ya, Sipa. Oke, sudah Sipa. Aida, Farida. Halo Pak. Ya. Masuk. Apa yang saudara maksud dengan mengapa kita harus mempelajari penelitian? Kira-kira seperti apa alasan saudara? Kan salah satu tujuan dari penelitian itu untuk mengetahui, terus kayak membandingkan antara data yang dihasilkan dengan fakta gitu yang ada di masyarakat. Terus kayak ya memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi untuk mengetahui apa ya lebih banyak ilmu-ilmu gitu sih Pak. Oke, ya sementara itu saya coba minta Ali Satilubis, Ali Satilubis. Halo, ada ya, nggak? Pak. Ya, silakan. Apa kira-kira? Halo, ya, ada Pak. Ya, silakan. Mengapa kita harus saya, mempelajari penelitian? menurut saya pentingnya penelitian dalam bisnis itu untuk mengetahui pasar sebelumnya dan juga untuk menganalisa situasi sehingga sebagai langkah awal yang bagus lah Pak untuk bisa melaksanakan suatu bisnis. Oke, Lubis ya. Sekarang Muhammad Raihan. Ya, benar Pak. Ya. Ya, terima kasih ya. Oke. Baik, saya teruskan dulu. Jadi mengapa kita harus mempelajari penelitian? Yang pertama itu kita bisa mengatakan bahwa metode penelitian memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan lingkungan dalam pengambilan keputusan yang segera harus dilakukan oleh si pembuat keputusan. Ini yang pertama.
Jadi nanti jika saudara misalnya lulus, kemudian masuk di perusahaan saudara ditempatkan di posisi manapun, manfaat sesudah mempelajari ini, maka saudara gampang untuk mengambil suatu keputusan karena secara tidak langsung tahu tahap-tahap apa yang diperlukan. Misalnya mengumpulkan informasi, kemudian informasi diseleksi, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, dan seterusnya gitu ya. Jika saudara menghadapi suatu masalah, tentu nanti akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan ketika mencari solusinya, itu banyak alternatif, saudara sudah bisa memilah-milah mana yang paling tepat bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan lainnya. Yang kedua, dua faktor yang mendorong perhatian dalam pengambilan keputusan ilmiah. Yang pertama itu kebutuhan seorang manajer itu akan informasi lebih banyak dan lebih baik itu tanpa kita mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi itu, maka kita kesulitan untuk mendapatkan itu. Padahal itu kita butuhkan. Ini jadi kebutuhan manajer akan informasi yang lebih banyak dan lebih baik. Jadi ini harus jadi perhatian. Jadi nanti mungkin bertanya, apakah saya nanti bisa jadi manajer? Ya, bisa. Asumsinya begini, kalau saudara tidak jadi pegawai, tentu jadi pengusaha. Ketika jadi pengusaha sudah pasti jadi manajer dan seterusnya. Yang kedua, faktor lain tersedianya teknik dan peralatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi begitu banyak tersedia teknik-teknik, tetapi jika saudara tidak bisa memilih mana yang paling tepat, mana yang paling efisien, mana yang paling efektif, itu juga sia-sia. Jadi dengan mempelajari metode penelitian, kita bisa dapat ilmunya tentang itu. Yang lain, saudara bisa bicara mengenai bagaimana transfer teknologi, bagaimana isu-isu makro, bagaimana misalnya yang senang di keuangan bisa melihat mana lebih penting menabung atau investasi dan seterusnya. Jadi kebutuhan akan pengetahuan lainnya timbul dari masalah akibat misalnya perusahaan kita merger, kebijakan perdagangan keluar, aturan baru misalnya ya, atau pasar diproteksi ya. Ini juga bisa kita atasi dengan baik setelah kita memahami atau mempelajari penelitian. Tanpa kita memahami itu, maka kemungkinan besar kita akan ketinggalan pengetahuan tentang apa yang dihadapi oleh perusahaan, apakah merger, apakah restrukturisasi atau apa dan seterusnya. Yang lain, ada kecenderungan akan kompleksitas lebih meningkat. Jadi artinya risiko yang berhubungan dengan pengambilan keputusan itu kadang-kadang setiap saat ada saja risiko. Seperti bagaimana misalnya tahun 2019 ke belakang itu orang mempersiapkan bisnis dengan baik, masuk di akhir 2019 tiba-tiba datang COVID sampai dengan hari ini sudah masuk 2021, virus itu masih merajalela dan mengancam setiap saat siapapun, sehingga apa yang sudah di-planning, apa yang sudah direncanakan bisa berubah total. Nah, untuk menghadapi perubahan itu, jika kita memiliki pemahaman tentang penelitian, maka kita bisa mudah untuk mengatasinya. Yang lain yang ingin saya sampaikan adalah apa itu penelitian. Ini dasar-dasarnya saja, saudara nanti bisa pahami dan bisa baca buku lebih banyak lagi sesuai dengan apa tadi yang saya rekomendasikan untuk dibaca.